Mental bangsa pemenang. Sejarah sudah diukir Rizky Ridho dan kawan-kawan di ajang sepak bola Piala Asia U23. Mereka lolos ke babak semifinal usai menyingkirkan tim favorit juara Korea Selatan dalam drama adu penalti 11-10 setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 Jumat 26 April lalu. Hari ini jelas membanggakan. Rekor pertemuan Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 menunjukkan dominasi tim negeri ginseng. Dari 7 pertemuan terakhir, Indonesia selalu menelan kekalahan termasuk saat dicukur 0-7 dalam ajang kualifikasi Olimpiade 2000 di Seoul. Catatan memalukan itu akhirnya terhenti di babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pasukan Garuda Muda dengan gemilang memulangkan Korea Selatan. Mereka menahbiskan diri sebagai tim yang patut diperhitungkan di level Asia. Kini, anak-anak asuhan Shin Tae-yong itu sudah ditunggu Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Publik dalam negeri yang tengah dilanda demam sepak bola sangat menaruh harapan besar untuk kesuksesan laga nanti malam waktu Indonesia Barat. Masyarakat Indonesia berharap pasukan Garuda Muda mampu mengalahkan anak-anak asuhan Timur Kapadze. Kemenangan atas Uzbekistan akan membuat Indonesia menjadi tim debutan pertama dalam sejarah Piala Asia U23 yang sukses menapaki laga pamungkas. Kemenangan juga akan mengantarkan Garuda Muda berlaga di ajang Olimpiade 2024 Paris, Prancis. Jika sukses, ini adalah kali kedua sepak bola Indonesia berlaga di Olimpiade setelah yang pertama 68 tahun lalu atau pada 1956. Olimpiade Melbourne 1956 merupakan ajang terakhir kali tim sepak bola Indonesia berpartisipasi di pesta olahraga seluruh dunia. Kesebelasan kita belum mampu mengulangi di edisi-edisi berikutnya karena terus-menerus paceklik prestasi. Melihat penampilan para pemain Indonesia bayang-bayang paceklik itu amat mungkin berakhir di Qatar. Walaupun hanya ditarget lolos 16 besar, mereka ternyata mampu memberi lebih. Akan menjadi catatan yang teramat manis jika pasukan Garuda sukses melangkah ke final. Ketika mereka berjibaku, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak henti-hentinya memanjatkan doa, mendukung dan menaruh harap sembari melupakan sekat-sekat yang terjadi selama ini. Sekat-sekat residu dari kontestasi politik di pemilu 2024 lebur oleh harapan yang sama, yakni prestasi sepak bola di ajang dunia. Kondisi seperti itu membuktikan bahwa sepak bola memberikan modal sosial tambahan buat bangsa ini yang selama ini terus dipupuk, yakni persatuan nasional. Tidak bisa dimungkiri bahwa sepak bola telah mempersatukan bangsa. Sepak bola sekaligus juga membangkitkan harapan bagi anak bangsa ini untuk bangkit dan naik kelas. Bagi mereka yang pesimistis, misi ini bisa saja disematkan sebagai misi mustahil. Tapi lihat ulang secara baik-baik laga Indonesia versus Korea Selatan. Mereka tampil begitu tenang dan percaya diri seolah-olah sudah menjadi tim langganan di ajang bergengsi. Puncak kepercayaan diri itu dibuktikan dalam adu penalti yang super gila. Ketika fisik sudah terkuras akibat bermain Spartan selama 120 menit, biasanya fokus pemain mudah hilang. Maka yang berbicara saat adu tos-tosan adalah siapa yang memiliki mental pemenang, merekalah yang jadi kampiun. Indonesia sudah membuktikan itu. Mereka tidak inferior, mereka punya mental pemenang. Mental inilah yang akan kembali dipertunjukkan saat menghadapi Uzbekistan, termasuk ketika mereka nantinya lolos ke final. Mental pemenang ini pula yang menandai era baru bangsa ini menjadi bangsa pemenang.